Tahu teori Darwin? Saya belajar di IPA. Saya merasakan belajar di sekolah umum negeri. Dan kami diajari dulu ketika SMP sampai SMA, nggih, manusia itu bermula seperti teori Darwin mengatakan dari seekor kera yang berevolusi. Masya Allah, jebule jenengan kera toh Bu? Ya Allah, ya Allah. Kita semuanya kera ternyata. Kata teori Darwin, milo jenenge anak lutung jenenge kowe. Berarti kowe anak lutung, nggih. Teori Darwin mengatakan manusia berasal dari kera yang berevolusi. Dulunya kera utuh, bertambah zaman rodok ora bungkuk, rodok tegak banget menungso. Itu teori Darwin. Dan saya katakan salah sekali. Maka bahayanya anak itu disekolahkan di luar. Ini saya katakan pendapat objektif karena setiap orang punya pendapat yang berbeda, gak sama. Tapi saya mengatakan, saya pernah hidup di alam SMA negeri, dan saya pernah hidup di alam pondok. Dan saya mengatakan, dan saya merasakan, sekolah tenggen umum itu apik, manfaatnya bagus. Madorotnya jauh lebih mendominasi. Lebih ngeri, Bu, dibandingkan teng pondok. Pertama, interaksi dengan perempuan. Kerja tugasnya saja sekarang wong wedok-wedok. Belum yang kerja malam, kerja kelompok, wong wedok-wedok nyandangi, Masya Allah, nggak katok sekilan, sisan bayi utuh jane, nggih. Bayangkan, esok-esok mlebu sekolah kelambine pakainya yang meletet-meletet, apalagi anak SMA sekarang, nggih. Sengaja sekali bajunya niku dipres nih kali, roknya dipres, cingkrang malan sunah sekali, Masya Allah, nggih. Roknya cingkrang Bu, sunah sekali di atas mata kaki, Masya Allah, nggih. Luar biasa sekali. Pagi-pagi sudah dihadirkan dengan pemandangan rambut. Bukankah itu aurat? Aurat sekali. Tapi yang paling parah, kita ditanamkan prinsip-prinsip yang menyelisihi dari konsep Islam. Teori Darwin. Itu kufur. Jangankan masalah IPA, IPS. Jenengan masih ingat? Partai PNI. Mereka telah mengalahkan dari partai Kartosuwiryo niku. Nggih, pokoknya nikulah. Dan setelah saya besar, saya memahami dari banyak referensi, justru Kartosuwiryo niku dulu berusaha untuk mendirikan negara Islam. Tapi konteks dalam pelajaran di negeri niku sebagai pemberontak yang ngeri, sangar nggih. Nggih, sangar. Dan ada juga partai-partai yang sebetulnya partai yang berusaha untuk mengubah atau menyalahkan dari hukum Allah, sehingga partai Kartosuwiryo niku di bumi hanguskan. Kan versinya semacam itu. Saya mendengar dari kecil ini Kartosuwiryo memberontak. Tapi kalau buku, referensi yang lain, itu seseorang yang mencoba untuk mendeklarasikan dari syariat Islam. Di awal sebelum adanya NKRI, sebelum pemilihan dari asas hukumnya, kan banyak sekali yang digelincirkan. PKI dan sebagainya, jenderal-jenderal dan sebagainya. Artinya ternyata memang tidak menjamin anak belajar di umum itu bagus dalam sisi kesehatan imannya, terkhusus dalam keyakinan. Termasuk kalau unsur-unsur yang modelnya itu retorika tidak masalah sih, seperti kromosom X dan Y. Pernah belajar, pernah rodok kelingan sidik. Pokoknya ini kan gerpetuk bles membelah diri kopi ramudeng, pokoknya mungkin kemiripan seorang anak laki niku dari ibunya, seorang anak perempuan dari bapaknya, kurang luwih ngoten niku. Dan ibu niku mewariskan dari cerdasnya, anak perempuan mewariskan dari ciri fisik ayahnya. Maka bapak niku memiliki ciri fisik, tapi ibu memiliki pewarisan kecerdasan. Maka bapak-bapak golek bojo ra kudu ayu, sing penting pinter. Elek ra apa sing penting pinter. Muga-muga lahir bagusnya kaya jenengan, pintere kaya ibune. Aja kok bagusnya kaya bapake, pintere kaya jenengan. Nggih, ampun kualik nggih. Maka niki ilmu-ilmu yang tidak menyelisih syariat. Tapi banyak sekali ilmu teori yang salah. Seperti teori yang mengatakan bahwasanya manusia berawal dari seekor kera berevolusi. Itu salah, Bu. Maka sehingga objek ilmu Allah niku tak terhingga dibandingkan dengan manusia. Niku akan ada batasnya. Yang kedua, kejelasan ilmu manusia. Kejelasan dari ilmu manusia tidak akan pernah mencapai dari kejelasan dari ilmu Allah. Dari ilmu Allah. Sekarang saya tanya, Bu, jenengan bisa merasakan heater, perso heater, pemanas air yang berada di kamar mandi atau di hotel nih, heater.
Heater itu kan berangkat dari rumus ilmu sebab akibat. Karena airnya niku dipanaskan, bisa dengan listrik atau biasa di gunung. Kalau rumah si mbak saya di Dieng niku pakainya gas LPG 3 kilo. Itu diobong, Bu. Panas banget, nggih. Saking panasnya, Masya Allah, maunya rasanya, nggih. Maka heater itu kan ilmu nalar, sebab akibat. Berbeda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tidak bisa dicapai kejelasannya. Matahari. Jadi pirsa matahari, pirsa mboten kidule Novotel. Nah niku matahari nggih. Oh niku anu ding luwes ding, rono sithik nggih. Matahari kalau dipikir, kenapa bisa memancarkan begitu panas, Bu? Yang dimana matahari niku jaraknya jauh sekali. Saya tidak tahu berjuta kilometer, pokoknya ngono kuwi, nggih. Jenengan pagi hari jam 9 seperti ini, silakan di luar, Bu. Apa yang terjadi? Jenengan keringetan. Kalau ditanya, panasnya bersumber dari apa? Ranek sing obong, ranek listriknya, ranek LPG nih. Kok iso? Karena kejelasan ilmu manusia tidak bisa akan mencapai kejelasan ilmu Allah. Dan matahari adalah kejelasan ilmu Allah. Tidak bisa jenengan capai, Bu. Boten mungkin. Makanya matahari ini udah dipikir, malam bisa hilang, digantikan bulan. Kok iso ora panas? Kok iso ngono lho? Kok iso yang pertamanya terang menjadi gelap? Matahari neng di turu, boten turu. Matahari dikatakan dalam Quran tasjud, sujud kepada Allah. Gitu. Maka matahari niku ketika angsrep niku sujud. Secara hukum imannya, tapi nek secara hukum fisikane matahari niku angsrep pergantian dari rotasi. Jari ini loh ya, nggih. Maka dikatakan bumi itu bulat. Bumi niku bulat kok datar, Bu? Sing bener bumi itu segitiga, wis rampung, kakean debat bae nggih. Wis rampung, paling anyel kula masalah bumi bulat datar tak duga kabeh nggih. Tak duga kabeh mung cuma niki dalam urusan ilmu Islam berpendapatnya kuarah banget. Enten sing ngomong datar, enten sing ngomong bulat nih nek kula segitiga wae lah paling aman nggih. Maka kalau dinalar matahari niku angsep, kok iso-isone enten bulan. Sedangkan bulan itu adalah sebuah ilmu Allah yang ditunjukkan memancarkan cahaya. Cahayanya dari mana? Kalau ilmu manusia mencapai kejelasan, kita melihat lampu, Bu, sumbernya dari apa? Dari listrik loh, Bu. Dari listrik. Dan listrik itu kan strom. Strom itu akan menghubungkan sehingga munculnya cahaya. Aku ya orang mudeng bicara nih gawe. Tapi yang jelas, bulan tidak perlu dengan listrik. Artinya, ilmu manusia tidak bisa mencapai ilmu Allah. Bukan mungkin. Terus, yang ketiga, ilmu Allah bukan dari hasil sebuah sesuatu, tetapi ilmu manusia adalah hasil dari ilmu Allah, hasil dari ilmu Allah. Sekedap saya ulangi, ilmu Allah bukan dari hasil sesuatu, tapi ilmu manusia adalah hasil dari ilmu Allah. Ilmu manusia adalah sesuatu hasil dari ilmu Allah. Contohnya, ibu bapak nalari gampang. Jenengan pirsa, yang namanya bensin, sumber daya alam yang berada di dalam lautan atau di dalam bumi, yang baru viral, di Aceh temukan dari sumber daya minyak yang diklaim paling terbesar seluruh bumi. Sangat tenan, auto sugih niku, insya Allah. Nah, maka kalau kita bisa menghukumi dari bensin mawon ataupun solar, Bu, pertanyaan sekarang, bukankah bensin dan solar yang berada di dalam bumi itu adalah ilmu Allah? Jelas. Sama-sama airnya. Tapi memberikan efek yang beda loh, Bu. Padahal ilmu Allah yang ditunjukkan dengan bensin dan solar itu sama zat cairnya dengan air laut. Tapi punya peran yang beda. Kalau bahasa kimianya niki punya oktan. 92, pertamax turbo 95 dan sebagainya. Ilmu fisika. Ilmu oktan itu paling angel, Bu. Yang dinamakan unsur senyawa niku angel banget. Pemene ketika SMA masyaallah 2 CO2 tambah 2 H2O. Tak jawab hau-hau, wis rampung. Angel tenan iki. Wangel. Kula niku paling benci fisika, kimia, biologi, matematika, semuanya. Saya dulu IPA termasuk korban Tak kira IPA niku hevan jebule mumet sirahe nggih. Mumet, makanya saya kapok. Kangen jane SMA ini kon bali meneh moh rasudi kula nggih. Moh rekoso
IPA niku angel banget kok Bu, ilmune narare angel banget. Karena ilmu IPA niku nalar. Sebuah kereta berjalan mengarah ke selatan dengan kecepatan 50 km per jam. Di dalamnya ada seorang manusia berjalan di arah yang sama dengan kecepatan 2 km per jam. Hitunglah kecepatan rata-rata. Ngopo yoan? Bangane dikon ngitung kecepatan bersama. Mending piye diajari golek duit gampang tuku tiket eksekutif gene ora mlaku ngono wae. Ruwet banget sih, nggih. Kenapa juga bal di gua mentul kon ngitung mentulane ya ngopo yoan? Ora ya ora kanggo, ya memang bener ora kanggo. Tapi belajar di SMA kuliah itu memberikan pemahaman proses berpikir. Semakin bijak, open minded itu penting banget. Maka bagi saya anak sekolah S1, S2, S3 bagi saya nggih kula menganggap wajib. Saya melihat S1, S2, S3 tidak akan menjadikan anak sugih, sukses kaya itu enggak, tapi dekat dengan sukses. S1, S2, S3 enggak menjamin dia punya mobil, punya rumah, tapi dengan dia sekolah yang tinggi, dia punya sebuah modal yang besar. Apa Bu? Pikiran yang berkembang maju, bijaksana, dewasa, realistis. Yang terakhir, mereka punya relasi. Yang paling mahal dalam sekolah niku relasi. Mahal banget Bu. Saya merasakan hari ini relasi niku mahal sekali. Hidup di tahun 2023 itu skill yang kita butuhkan relasi. Kembali lagi. Maka jenengan pirsa, ilmu Allah niku bukan hasil sesuatu, tapi ilmu manusia adalah sesuatu dari hasil ilmu Allah. Sehingga dari konsep ini kita melihat ada kesimpulan yang besar. Ilmu manusia niku sebab akibat. Contohnya bensin. Bensin kalau sudah diolah, dimasukkan ke tangki sepeda motor. Jenengan hidupkan, bensin akan masuk ke karburasi. Karburasi nanti akan nyemprotkan bensinnya ke piston, seker. Piston itu nanti Bu akan dipercikkan api dari busi. Perso busi nggih, yang keluar apinya. Di situ muncullah pembakaran. Pembakaran menggerakkan roda, menggerakkan dari gear. Jenengan gas jalan. Ilmu manusia, ilmu seluruhnya adalah logika. Mikrofon, kenapa bisa membesarkan suara? Karena di dalamnya ada magnet. Lilitan tembaganya, dipancarkan listriknya, sehingga keluar jadi yang namanya subwoofer. Yang namanya amplifier. Itu ilmu nalar. Jenengan bisa melihat baju. Baju itu diambil dari kapas, dipintal, terbentuk bentangan kain yang luas. Dipotong dan dia dipola dan dia dijahit, ada benik, ada yang namanya jubah, ada yang namanya jilbab, itu ilmu nalar. Okay? Kipas angin, jenengan lihat, itu ilmu nalar Bu, gak ada kipas angin. Okay? Kipas angin, itu ilmu nalar, karena itu ilmu sebab akibat, enten dinamo ini colok listrik, mubeng dewe. Jadi ampun heran, enak kipas angin mubeng, wih enak jine, badalah Masya Allah, ampun. Pesawat yang besar, kenapa bisa? Dia terbang karena punya hukum gaya. Gaya apa nggih kula lali biyen Mas pelajaran kula turu biyen nggih, pokoke turu. Pokoke enten gaya meskipun dari besi tapi ada tenaga dorong ses ngoten. Dia punya hukum F1 dan F2. Tapi yang saya pahami F4 Meteor Garden. Nah, niku sing kula pahami nggih. Zaman kula cilik niku nggih. Kapal kenapa terbuat dari besi baja tidak tenggelam? Karena mereka memiliki hukum Archimedes. Massa air dengan massa benda berbeda, maka massa benda lebih besar. Mila jenengan seperti melihat baskom jenengan berikan, jenengan masukkan ke dalam bak yang besar. Tenggelam mboten Bu? Enggak tenggelam. Padahal baskom itu dari besi. Nalare ngoten niku. Samudra niku luas, kapal niku gede banget. Tapi kan lebih besar samudra, massa jenisnya lebih menang banyu nih. Jari ini loh, ya ning kula pasir ramudeng, pokoknya pas ram mlebu kalau ben nggih. Intinya ilmu manusia niku ilmu sebab akibat. Yang keempat perbandingannya, ilmu Allah tidak bisa dicapai dengan alat, tapi ilmu manusia dicapai dengan alat. Panca indera, mata, hidung, tangan, sentuhan, USG itu bisa melihat di dalam janin. Mergo napa Bu? Enten sebab akibat. Kalau ada detakan dia akan memunculkan reaksi diafragma, set 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 set. Itu ilmu nalar kabeh, fisika kimia semua niku Bu. Maka jangan jenengan lihat USG. Alat demit iki rek nggih. Dukun berarti dokter niki. Boten berarti SPOG dokter ngoten kandungan niku dukun tidak juga. Karena Anda kolot mawon. Mergo jenengan lungone wong pinter, mergo wong bodoh nggih. Maka balik lagi.
Karena itu USG, ilmu alat yang dengan panca indera. Beda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tidak menggunakan alat. Sehingga perbandingan ilmu Allah dan ilmu manusia tidak ada bandingan sama sekali. Dan ini menjadikan ilmu Allah lah yang membenarkan dalam surah Baqarah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin yang jenengan benci itu baik untuk jenengan, yang jenengan suka itu adalah buruk untuk jenengan. Ternyata hikmahnya adalah Allah niku yang menuntun dari setiap jiwa. Allah nikulah yang memberikan petunjuk, isyarat, rambu-rambu kepada setiap manusia dengan ilmunya. Karena sejatinya ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Itulah kenapa ini adalah reaksi atau imbas atau akibat dampak seseorang yang mendapatkan kecintaan kepada Allah. Maka Allah yang akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan tangan kakinya. Anda akan diberikan petunjuk selalu. Hukum kesimpulan akhirnya adalah, Bu, Pak, siapapun orang yang hidup hari ini menghendaki untuk diberikan petunjuk sampai kematian, dan setelah kematian, dunia dan akhirat, maka munculkanlah cinta Anda kepada Allah. Dengan apa? Jadilah pribadi yang taat. Untuk bisa taat, jenengan harus menempuh dengan mencari ilmunya, supaya Anda tidak salah langkah dalam menjalani hidup. Karena hidup dunia dan akhirat semuanya membutuhkan dari kalimat ilmu. Pun jika semanten saya akhirkan, sudah jam 10 nggih, enten pertanyaan tidak ada, monggo enten. Nggih, enten monggo silakan. Boten enten. Sholat menangis. Yang kedua, Pak Ustadz, kebetulan saya itu seringkali mencoba merangkul anak-anak muda zaman sekarang. Mencoba merangkul anak-anak muda zaman sekarang dengan permasalahan yang masing-masing. Dan maksud apakah diperbolehkan ketika mereka menceritakan hal yang mungkin sensitif. Ya, sensitif kepada saya, dan saya mencoba mengikutinya. Dan apakah diperbolehkan ketika saya mendengarkan itu semua? Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, bolehkah kita menangis di dalam sholat? Boleh sekali ibu-ibu. Nabi di hadisnya Abu Hurairah, wa idza marra bi ayatil adzab ta'awwada wa idza marra bi ayatir rahmah sa'ala fa kana yabki fi sholatih. Nabi kalau ketika sholat tahajud, sholat malam, beliau melewati ayat rahmat, beliau meminta berhenti sejenak dalam bacaannya. Beliau ketika melewati ayat adzab, beliau berhenti sejenak, meminta perlindungan kepada Allah dan menangis. Yang pertama. Yang kedua, di hadisnya Anas di Bukhari Muslim, kisah Nabi ketika beliau dahulu kala berkunut nazilah. Ketika 70 penghafal Quran dibunuh oleh Bani Luhai, Bani Usayyah, dan Bani Zakwan. Karena mereka dijebak, ditipu, dan mereka dibunuh. 70 penghafal Quran dari sahabat Nabi. Nabi berkunut sebanyak 1 bulan setiap hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Niki dalil. Kunut niku boleh di seluruh waktu sholat. Nggih, duhuran ketika jenengan kunut angsal boleh. Jadi ketika jenengan sholatnya tidak dijaharkan, pas kunut dijaharkan Allahumma hdina fiman hadait wa tawallaina fiman tawallait. Niku angsal. Tapi tolong disampaikan dulu jamaahnya. Karena beberapa jamaah niku tidak paham kunut. Dan terkadang kejebak. Belum lama ini saya ke Jogja, berhenti singgah di masjid. Dalam masjid niku maghriban saya mampir ikut sholat kunut. Rampung sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Kula niku pun jengking lho Bu. Masya Allah. Allah. Kula pun jengking lah. Allah. Nggih, tak kira Allah Akbar. Jadi Allahumma. Maka disampaikan dulu. Dan Nabi
Dalam kunut beliau menyampaikan ini dengan keadaan menangis. Dan beliau kunut nazilah. Nazilah itu petaka musibah 1 bulan penuh tanpa berhenti. Dan beliau mengamalkan setelah rukuk. Adapun kunut beliau kalau di luar tidak kondisi nazilah sebelum rukuk. Bu, saya perjelas lagi Pak. Kunut niku di 2 posisi. Sebelum rukuk dan setelah rukuk. Kalau jenengan kunutnya di luar ada musibah sebelum rukuk. Kalau jenengan kunutnya pas musibah. Seperti sekarang Palestina. Palestina jenengan kunut di rumah. Sholat di jamaah masjid jenengan Bu, ditekankan sekali sekarang. Tapi kunutnya setelah rukuk. Semua sholat boleh. Duhur, maghrib, isya, asar, subuh silakan semuanya boleh. Dan Nabi hanya sebulan, setiap hari. Tapi ingat, di luar dari kondisi ini Nabi tidak pernah kunut setiap subuh. Mengkhususkan kunut, kudu kunut ben subuhan niku salah. Mboten angsal. Kembali lagi, kunutnya Nabi niku dengan menangis. Jadi menangis angsal. Kami dulu di Timur Tengah kalau kunut bersama imam niku menangis semua. Satu masjid menangis. Nek liyane nangis dengan ra nangis kita wagu nih kalau nggih saya nggih. Maka ketika liyan nangis kuwi mikir piye carane nangis ya Allah nggih. Ki nangis dhewe, nangis mergo dipidak kancane sing kiwa nggih. Maka kembali lagi, menangis boleh. Yang kedua, merangkul anak dengan mengajak bercerita apa yang menjadi problematika anak-anak supaya bisa kita berikan solusi langkahnya. Apakah boleh? Boleh sekali. Ali bin Abi Thalib memberikan rumus konsep pendidikan 7x3. Pernah mendengar? 0 sampai 7 perlakukanlah seperti raja. Dimanja, minta, diberi, dilayani. 7 sampai 14. 7 yang kedua, perlakukanlah mereka anak-anak jenengan seperti seorang tawanan. Diberikan pemahaman hak dan kewajiban, dituntut disiplin, diberikan hukuman, diberikan apresiasi seperti tawanan. Jadi dilatih umur 7 sampai 14. Jadi dilatih kamu kalau nggak sholat tak pecut boleh. Nabi kan mengatakan wadribuhu fil ashir, pecutlah anak jenengan usia 10 tahun. Anak harus paksa bangun tidur, sholat subuh ke masjid, dipaksa harus bersih dalam kamar tidurnya. Lempit-lempit selimutnya, 7 sampai 14. Kata Ali, seperti tawanan. 7 yang ketiga, 14 sampai 21, perlakukanlah anak jenengan seperti seorang sahabat. Dudukkanlah bersama, ajak cerita, problemnya apa, dipikirkan bersama, dan sering dengar dari mereka yang ucapkan. Bu, Pak, ngapunten sangat, rajinlah ngobrol kepada anak jenengan. Pentingnya untuk rajin ngobrol kepada anak supaya apa? Anak tidak merasa mengganjal untuk berbicara kepada Anda sampai Anda tua. Mila kok ngopo anak jenengan niku wis kuliah, ra gelem ngomong kali jenengan. Itu salahnya kita, bukan anak. Bapak niku ndak pernah diajak ngomong sama anak. Kenapa? Karena salah jenengan, Pak. Anak ngasih nyuwun laptop karo ibune, salah Bapak niku. Parenting Anda sudah salah sekali. Anak minta sepatu kepada ibu, bukan kepada bapak. Parenting bapak salah besar. Berarti jenengan kurang komunikasi kepada anak. Latihlah dan rajinlah sering bicara. Itu penting sekali supaya anak nggak merasa canggung ketika dewasa niku ngobrol sama orang tuanya. Ini penting sekali. Dan tolong anak di usia 0 sampai 5 tahun jangan dipaksa untuk pintar. Karena dari anak kecil 0 sampai 5 tahun yang paling bertumbuh pesat itu adalah pusat perasaannya terlebih dahulu. Jadi jangan jenengan paksa untuk belajar ini dan itu. Yang anak butuhkan ketika kecil itu bahagia, bukan